Halo semua, balik lagi di channel Alur Film yang terus berkembang ini. Dan pada hari ini, kita akan membahas salah satu film horor paling brutal, paling kelam, dan paling mengerikan yang pernah dibuat, yang berjudul Apostel. Film ini disutradarai oleh Gareth Evans, sutradara yang terkenal dengan film aksi gila-gilaan seperti The Raid dan The Raid 2. Tapi kali ini, ia banting setir ke genre horor, dan hasilnya ternyata luar biasa. Apostel ini juga bukan hanya film horor biasa, tetapi juga film yang penuh misteri dan simbolisme. Film ini memiliki plot yang tebal, karakter yang kompleks, dan ending yang sangat twisted. Jadi, siapkan diri kalian, dan gak usah berlama-lama lagi, sekarang kita mulai aja alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seseorang bernama Thomas, yang merupakan karakter utama di film ini. Di sini Thomas sedang dalam perjalanan menuju sebuah pulau terpencil, bernama Erisden, untuk menyelamatkan adiknya, Jennifer, yang diculik sekelompok sekte sesat yang mendiami pulau tersebut. Meski sudah lama tidak bertemu dengan adiknya karena satu dan lain hal, Thomas nampak masih menyayangi adiknya itu, sehingga ia sangat bertekad menjalani perjalanan berbahaya ini. Agar bisa masuk ke pulau Erisden, Thomas di sini berpura-pura menjadi seseorang pengikut baru dalam sekte sesat di pulau tersebut. Lalu sebelum sampai di sana, Thomas harus menjalani pemeriksaan awal, tapi ia masih berhasil lolos. Singkat cerita, setelah menyeberangi area lautan, Thomas pun akhirnya sampai di pulau Erisden. Sesampainya di pulau utama Erisden, Thomas langsung didaftarkan sebagai pengikut baru sekte sesat di sana. Kemudian, Thomas juga berkenalan dengan seorang pemuda setempat, yang bernama Jeremy. Selesai mendaftar, Thomas berkeliling melihat-lihat area kamarnya, sambil mempersiapkan rencananya. Pada satu momen, Thomas juga bertemu dengan seorang perempuan, yang kita sebut saja Andrea. Usai itu semua, Thomas kemudian menghadiri sebuah khutbah di gereja setempat, dan disinilah kita bertemu pemimpin sekte sesat di pulau tersebut, yang bernama Malcolm. Pada khutbahnya hari itu, Malcolm bercerita soal awal mula ia menemukan pulau Erisden, sampai dengan ia bisa menjadi seorang yang dianggap nabi oleh warga desa pulau tersebut. And who chose my storm, which has no call for wars. You were mine. Begitu acara khutbah selesai, Malcolm lalu menemui beberapa asistennya yang tengah menahan seorang pencuri. Awalnya Malcolm mengira kalau orang itu bukan pencuri, tapi setelah diberikan bukti, Malcolm pun langsung mengeksekusinya dengan sadis. Di momen ini kita bisa lihat sistem hukum yang begitu sadis yang diberlakukan di pulau tersebut, yang mana para kriminal di sana dihakimi secara tertutup dan dieksekusi juga secara tertutup. The sting of suffering. Pada malam harinya, diperlihatkan Jeremy yang sedang berpacaran dengan salah satu gadis cantik di pulau itu, yang bernama Vivian. Mereka berbincang membahas masa depan, tanpa memperdulikan adat dan juga keluarga yang sebenarnya melarang hubungan mereka. Bahkan, di sini Vivian rela memberikan tubuhnya, demi bisa bersama-sama dengan Jeremy di masa depan nanti. Di momen lain, Thomas tak sengaja melihat para pengurus sekte yang tengah mengambil darah beberapa warga setempat, entah untuk apa tujuannya. Selain itu, ia juga melihat Malcolm memasuki sebuah ruang bawah tanah, seolah sedang menyembunyikan sesuatu di sana. Saat sedang memantau itu, Thomas sebenarnya dipergoki Jeremy, tapi Jeremy tak berani pada Thomas sehingga ia memilih tutup mulut. Sementara itu, di tempat lain kita juga diperlihatkan pada sosok Malcolm, yang membawa ember penuh darah, dan masuk ke sebuah rumah tua di tengah hutan. Apa yang dilakukan Malcolm? Kita tonton dulu videonya sampai selesai. Esok harinya, Thomas diajak Jeremy untuk melakukan beberapa pekerjaan, sebagai warga desa baru di sana. Di momen ini, Jeremy meminta tolong pada Thomas untuk membongkar sebuah perahu, yang mana kayunya akan ia pakai untuk membuat rumah tempat ia tinggal nanti bersama Vivian. Thomas dengan senang hati membantunya, tapi begitu pekerjaan itu selesai, Thomas tiba-tiba saja menyergap Jeremy, dan ia memaksa Jeremy memberitahunya soal Jennifer. Meski awalnya menolak memberi info apapun, tapi karena diancam, Jeremy lantas menceritakannya. Jeremy berkata kalau ia melihat beberapa pengurus desa menculik Jennifer dari pulau utama, dan dibawa ke pulau Erisden ini. Menurut Jeremy, pengurus desa menculik Jennifer awalnya hanya agar bisa mendapat uang tebusan, tapi sampai saat ini ia tak tahu di mana Jennifer ditahan. Di desa, Vivian bercerita pada Andrea,
Di sini ia mengatakan kalau sebenarnya ia sudah sering berhubungan badan dengan Jeremy, dan ia penasaran bagaimana cara mengetahui kalau ia sudah hamil apa belum. Andrea yang seorang perawat pun memberitahu caranya, yaitu lewat keterlambatan fase haidnya. Lalu berdasarkan hal tersebut, Vivian pun yakin saat ini ia sudah sedang mengandung anak dari Jeremy. Kembali ke Thomas, selesai dengan Jeremy, ia dan beberapa warga desa baru diminta pergi ke gereja. Di sana, ternyata pengurus desa termasuk Malcolm sang pemimpin, sedang menginterogasi mereka semua, karena Malcolm mencurigai adanya penyup. Di sini, Thomas nyaris saja ketahuan, untungnya ternyata ada satu warga baru lain yang juga seorang penyusup. Agar tidak dicurigai, Thomas pun membantu pengurus desa mengatasi penyusup itu meski Thomas sendiri harus terluka. Seusai kejadian di gereja tadi, Thomas yang terluka langsung dibawa ke kediaman Andrea untuk diobati. Pada momen ini, usaha Thomas mencari muka berhasil, karena Malcolm dan anak buahnya kini meyakini kalau Thomas bukanlah penyusup. Akan tetapi, karena kejadian masuknya penyusup tadi, Malcolm pun memerintahkan warga di sana untuk meningkatkan kewaspadaan akan kedatangan penyusup. Pada malam harinya, Thomas kaget saat melihat Jennifer adiknya, tengah diseret dan hendak diadili. Pada momen ini, Malcolm merasa penyusup tadi datang ke sana untuk menyelamatkan sosok Jennifer, sehingga ia coba memancingnya keluar dengan membawa Jennifer. Dilema besar pun sempat dihadapi Thomas, antara menyelamatkan adiknya tapi nyawanya terancam, atau tetap diam untuk selamat tapi adiknya akan disiksa. Karena tak kuat dengan semua itu, Thomas yang kebingungan malah berujung pingsan. Life is in your hand! Esok harinya, nampak Jennifer masih hidup, tapi ia masih dikekang layaknya seekor hewan liar yang ditahan. Di satu momen, salah satu petinggi desa, yang bernama Queen memberitahu Malcolm, kalau stok makanan sudah menipis dan akan segera habis jika dipakai acara festival dalam waktu dekat ini. Tapi, Malcolm memberitahu kalau semuanya sudah ada dalam kendalinya. Kita juga lalu diperlihatkan pada sosok Andrea, yang ternyata sangat baik hati. Andrea membantu memberi makan Jennifer, padahal itu adalah tindakan terlarang. Andrea tak dihukum atas tindakannya itu, karena diketahui kalau ternyata ia adalah anak dari Malcolm, sang pemimpin desa. Singkat cerita, acara festival desa pun dimulai, tapi alih-alih keluar dan ikut berpesta, Thomas memilih berkeliling desa untuk mencari tahu di mana Jennifer ditahan saat ini. Bahkan, Thomas tak peduli meski Andrea mengajaknya berdansa di festival. Thomas lalu bertemu Jeremy, dan mereka berdua menemukan sebuah ruangan aneh. Jeremy, if you go... Pada waktu bersamaan, Malcolm dan Queen menemukan gambar denah desa milik Thomas, seketika mereka pun berusaha mencari Thomas karena curiga kepadanya. Beberapa pengurus desa terus mencari keberadaan Thomas, tapi mereka tak kunjung menemukannya. Thomas terus bergerak menyusuri sebuah area bawah tanah yang sangat panjang. Di sana ia melihat banyak bercak darah, seolah itu adalah bekas area pembantaian. Situasi semakin menegangkan tatkala Malcolm berhasil menemukan tempat Thomas sembunyi. Tapi untungnya Thomas memasuki sebuah kolam penuh darah dan akhirnya ia pun bisa kabur dari kejaran para pengurus desa. Meski Thomas juga sempat bertemu makhluk aneh di area bawah tanah tersebut. Selamat dari kejaran para pengurus desa, Thomas sampai di sebuah gua yang di dindingnya banyak sekali coretan-coretan aneh buatan sekte sesat di sana, yang memperlihatkan mereka sedang menyembah sesuatu di sana. Di tempat lain, Malcolm datangi seorang nenek yang tubuhnya dijerat akar-akar pohon. Pada momen ini, Malcolm menyuapi darah segar ke mulut nenek itu, sambil memohon agar desanya diberikan lagi kemakmuran. Tak lama setelah disuapi darah, tiba-tiba saja dedaunan dan akar di tempat itu menghijau kembali. Kita juga bisa melihat Jennifer, yang dibawa oleh makhluk aneh ke tempat tersebut. Nampaknya, Jennifer akan dijadikan tumbal untuk si nenek akar, agar kehidupan di Pulau Erisden ini bisa kembali makmur. Siang harinya, Thomas didatangi Andrea di tempat persembunyiannya. Thomas lalu diberikan pakaian salin dan juga makanan oleh Andrea. Di sini, Andrea ternyata sudah tahu kalau penyusupnya adalah Thomas,
Tapi Andrea berkata kalau ia mempercayai Thomas dan tak akan melaporkan keberadaan Thomas pada ayahnya. Setelah itu, Thomas pun menceritakan sedikit soal masa lalunya, yang mana ternyata Thomas adalah mantan seorang misionaris di wilayah Tiongkok. Listen to my father. I beg of you, hear my prayer. Selain itu, Thomas juga mengaku hubungannya dengan sang ayah tak baik, karena sering berbeda pendapat soal pandangan dan kehidupan spiritualnya. Kini satu-satunya yang ia miliki hanya Jennifer sang adik, sehingga ia pun berani mengatakan kalau ia siap berkorban nyawa demi keselamatan sang adik. Di rumah Vivian, ia mengabari Jeremy bahwa saat ini ia sudah sedang hamil. Jeremy sangat senang karena masa depannya akan segera jadi kenyataan. Jeremy pun izin sebentar mengambil sesuatu dari rumahnya. Tapi saat Jeremy pergi, Vivian didatangi ayahnya, yang bernama Quinn, salah satu petinggi desa di Pulau Erisden. Quinn pun memergoki kalau Vivian sebenarnya sedang mengandung anak dari Jeremy. Quinn yang tak terima dengan itu, langsung memarahi bahkan menganiaya anaknya sendiri. Vivian sempat melawan dan memaksa ayahnya memberi restu padanya dan Jeremy. Tapi hal itu malah berujung tragis, yaitu tewasnya Vivian di tangan ayahnya sendiri. Child! Have no idea what monstrosity Jeremy tak lama datang, dan ia sangat terkejut melihat Vivian yang sudah tewas oleh Quinn. Jeremy yang emosi sempat berusaha melawan Quinn, tapi Quinn yang licik malah playing victim, dengan cara berteriak dan memfitnah Jeremy, sehingga warga sekitar mengira Jeremy lah yang sudah menghabisi Vivian. He killed my girl! Di tempat lain, Frank, salah satu petinggi desa yang juga ayah dari Jeremy, terlihat berencana pergi dari Pulau Erisden karena situasi di sana kian memburuk karena bahan pangan yang menipis. Namun, Malcolm datang lalu membujuk Frank. Ia berkata masih butuh tenaga Frank, dan meyakini Frank kalau ia bisa memperbaiki kondisi di Pulau Erisden dengan bantuan Frank dan juga Quinn. Together. You've washed in the blood of that we saw. Families. We have faith. It's our paradise. Kembali ke desa, Quinn yang berhasil memfitnah Jeremy, meminta Jeremy segera ditangkap dan diadili. Bahkan meski sempat diperingatkan oleh warga, karena yang boleh mengadili kasus ini hanyalah Malcolm selaku pemimpin desa dan sekte, tapi Quinn bersikeras bahwa proses peradilan ini tak butuh sosok Malcolm. Sementara itu, Jeremy sendiri bertemu dengan Thomas dan Andrea, di sini ia sempat meminta bantuan pada mereka. Namun, para pengurus desa keburu menangkap Jeremy dan langsung membawa Jeremy ke area pengadilan. Setelah itu semua, proses peradilan pun dimulai. Jeremy dibaringkan di sebuah papan dengan kaki, tangan, dan kepala diikat. Sementara Quinn memimpin proses itu, tanpa usaha membuktikan kalau Jeremy benar-benar bersalah atau tidak. Thomas dan Andrea sayangnya tak bisa berbuat banyak karena mereka ditahan oleh pengurus desa. Pada akhirnya meski tak bersalah, Jeremy yang malang harus tewas dieksekusi dengan cara kepalanya dilubangi oleh sebuah bor. Tragisnya, tak lama Malcolm dan Frank pun muncul. Di sini Frank kaget dan begitu terpukul melihat kondisi anaknya. Sedangkan Malcolm emosi, karena Quinn sudah bertindak melangkahi wewenangnya. Perdebatan pun terjadi di sini, karena Quinn merasa Malcolm terlalu lemah sebagai pemimpin. Ia pun memberontak, dan meminta para warga untuk berhenti menganggap Malcolm pemimpin. Quinn sempat memberi kesempatan, yaitu ia meminta Malcolm menghabisi Thomas kalau ia masih ingin dianggap sebagai pemimpin. Malcolm nyaris saja menghabisi Thomas, tapi tiba-tiba saja keributan terjadi karena ulah Frank yang mengamuk, alhasil Thomas pun memanfaatkan momen itu untuk kabur. She has to die! This man really is. As do I of you. Thomas kabur ke hutan, tak lama ia sampai di rumah misterius tempat nenek yang terikat akar tadi berada. Di sana, Thomas melihat Frank sudah tewas entah ulah siapa. Tapi Thomas tak peduli dan langsung memasuki rumah tersebut. Di luar, Quinn sang pemberontak dan Malcolm kembali terlibat cekcok, yang berujung Malcolm ditembak sampai terjungkal ke sebuah ruangan bawah tanah. Kembali ke Thomas, di dalam rumah ia melihat sang nenek akar tengah dicekoki darah oleh monster bawahannya.
Tak memperdulikan itu, Thomas memilih melepaskan Jennifer yang ternyata kebetulan memang ditahan di sana. Sayangnya, tak lama setelah melepaskan Jennifer, Thomas diserang sampai tak sadarkan diri. Saat tersadar, Thomas sudah diikat dan tubuhnya siap digilas oleh sebuah alat penghancur batu. Tapi dengan kekuatan seorang MC, Thomas berhasil melepaskan diri meski harus mengorbankan beberapa jari tangannya. Dengan nekat, Thomas lantas bertarung melawan monster yang menahannya. Meski kesulitan, tapi Thomas akhirnya berhasil menggilas tubuh monster itu ke mesin penghancur batu tadi. Sesudah menghabisi monster tadi, Thomas menemui sang nenek akar. Di sini si nenek coba mempengaruhi pikiran Thomas dengan memperlihat masa lalu Malcolm dan para pengikutnya yang sesat, termasuk awal mula si nenek menjadi makhluk aneh berakar itu. Thomas yang enggan ikut campur, pada akhirnya memilih membakar sang nenek sekaligus rumah aneh tersebut. Di waktu bersamaan, Quinn yang sedang menahan Andrea dan Jennifer, terkejut saat melihat area rumah nenek akar, yang mereka anggap dewa mereka sendiri, sudah dalam kondisi terbakar. Tak lama, Thomas datang dan tanpa basa-basi langsung menghabisi Quinn secara brutal. Sesudah itu, Thomas langsung membebaskan Andrea dan Jennifer, lalu mereka bergegas meninggalkan pulau tersebut. Dalam perjalanan menuju dermaga, sayang sekali Thomas yang sudah kehabisan terlalu banyak darah tak mampu bertahan. Sebelum tewas, ia pun meminta Jennifer untuk hidup layak dan bahagia, karena ia akan selalu menjaganya meski tak ada lagi di sisinya. Singkat cerita, dengan berat hati Jennifer pun harus meninggalkan kakaknya yang sudah berkorban demi menyelamatkan hidupnya itu. Sementara, di akhir film kita bisa melihat jasad Thomas menyatu dengan tanah di pulau tersebut, dan seolah memberikan pulau itu nutrisi bagi tanaman-tanaman di sana. Lalu setelah itu semua, film pun selesai. Oke semua, itu dia alur cerita dari film berjudul Apostel. Kesimpulan dari gue, film ini punya makna tersembunyi, dan endingnya sangat twisted, yaitu pengorbanan diri karakter Thomas, yang dulunya adalah seorang pria yang gelap dan kejam, akhirnya menemukan penebusan dosa dengan mengorbankan dirinya untuk keselamatan adiknya. Lalu juga soal siklus kekerasan, yang mana film ini menunjukkan bahwa kekerasan dan pengorbanan tidak akan pernah berakhir, karena Thomas yang datang untuk mengakhiri kekerasan, akhirnya malah menjadi bagian dari siklus itu sendiri. Film ini wajib ditonton, karena Apostel gak hanya menakutkan, tetapi juga memiliki alur cerita yang cerdas dan karakter yang kuat, dan buat gue sendiri, film ini layak dapat nilai 7/10. Terima kasih buat yang udah nonton, mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Kalian bisa kasih gue kritik, saran, atau request di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe supaya gak ketinggalan video baru. Segitu aja dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.